Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Emi Ardi Winata, salah satu peserta latihan dasar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Hari, Bapak Faisal, dan Ibu Dr. Siti, di mana kami mendapatkan materi pelatihan kesiapsiagaan bela negara. Bela negara adalah perwujudan rasa cinta kepada tanah air yang ditandai dengan rasa ikhlas dan rela berjuang untuk NKRI. Saya akan membahas materi dimulai dari hari Rabu ke hari Senin ya, karena untuk materi ini kita mendapatkan materi pelatihan selama 3 hari. Hari ini kami bersama Dr. Siti Nuriyatul Zahra. Beliau adalah seorang dokter pada salah satu puskesmas di Samarinda. Dengan beliau, kami diberikan materi mengenai penyakit, baik secara fisik maupun psikis. Fisik ialah penyakit yang memang datangnya dari anggota tubuh, sedangkan psikis adalah penyakit dari pikiran kita. Materi disampaikan dengan baik oleh beliau. Kami juga sempat berdiskusi mengenai penyakit-penyakit yang kami derita. Kemudian beliau juga mengajak kami sebagai calon ASN untuk mengampanyekan GERMAS, Gerakan Hidup Sehat. Kenapa orang Indonesia harus sehat? Karena dengan orang Indonesia sehat, otomatis kita sebagai warga negara Indonesia dapat turut serta membela negara kita. Sehat di sini bukan hanya secara fisik, tapi juga harus sehat secara psikis. Percuma kalau badan sehat namun pikiran kacau balau. ASN bisa tidak fokus dalam bekerja melayani rakyat. Untuk itu, jaga kesehatan dengan menerapkan pola perilaku hidup yang sehat. Apalagi di musim pandemi saat ini, kita harus mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap di rumah aja. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan tetap terapkan social dan physical distancing. Dengan pola perilaku yang sehat, selain kita bisa bekerja dengan nyaman, kita juga turut menekan laju dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengobatan BPJS. Kesiapan bela negara selain menyiapkan fisik dan psikis yang prima, kita sebagai calon ASN juga harus menyiapkan hal-hal lainnya. Salah satunya pelajaran tentang keprotokolan. Ini kami dapatkan oleh Bapak Hari. Ilmu keprotokolan penting karena identitas suatu negara tercermin dari bagaimana dia menyambut tamu kehormatan yang datang ke negaranya. Protokol tidak boleh sembarangan, ada aturannya. Di setiap negara juga memiliki aturan yang berbeda, walau ada beberapa negara yang memiliki kemiripan dalam keprotokolan. Protokol bukan hanya ketika menyambut tamu dari negara asing, namun bisa juga tamu kepresidenan yang datang ke suatu daerah, ataupun tamu seperti gubernur atau wali kota yang datang ke acara tertentu di suatu wilayah. Banyak materi yang kami pelajari, mulai dari aturan tempat duduk, aturan posisi berdiri saat foto, aturan iring-iringan mobil atau kendaraan yang digunakan pejabat negara. Etika-etika seperti ini harus dijaga agar para pejabat selalu menunjukkan sikap yang baik di depan publik. Kemudian setelah belajar bagaimana keprotokolan, kami melanjutkan materi baris berbaris dengan Bapak Faisal. Seharusnya materi pelatihan ini dilakukan secara langsung, namun karena wabah yang melanda negeri ini, akhirnya kami hanya mendengarkan instruksi virtual oleh pelatih kami. Tapi ini tidak menyurutkan semangat kami dalam mempelajari materi baris berbaris dengan hikmat, karena pelatih kami juga meminta kami untuk membuat yel-yel yang membuat kami tetap bersemangat, walaupun semua hanya dilaksanakan secara virtual. Dalam materi ini kami belajar tata laksana upacara yang benar, bagaimana cara hormat yang benar, bagaimana sikap
tubuh berdiri yang sempurna. Materi ini kami dapatkan dari pelatih kami. Tugas kita sekarang lebih berat dalam membela negara karena kita diminta menjaga dan merawat negara yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa sudah sepantasnya mencintai dan membela negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati, merdeka. Dan aktualisasi yang akan saya lakukan adalah turut serta dalam pelaksanaan upacara bendera yang akan dilaksanakan oleh kampus saya. Dan juga saya akan mendorong mahasiswa-mahasiswa untuk terus membela negara dengan cara terus belajar agar kita tidak ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Karena dengan pemuda-pemuda yang pintar dan pemuda-pemuda yang cerdas, maka kita akan dapat merawat Indonesia ini dengan baik. Semangat! Merdeka!